Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eskadir dengan NIM 2310101039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs itu terjadi di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Secara singkat, siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan utama, yakni sitrat, isositrat, alfa-ketogglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Oke, jadi tahapan yang pertama ini yakni adalah asetil CoA yang merupakan hasil proses dekarbonasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon, akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Sitrat berubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isolerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H3O yang disebut dengan hidrasi, yang dimana pada tahap ini dibantu oleh enzim akonitase. Isositrat diubah menjadi A-ketogglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Terjadi pelepasan elektron yang diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH dan terjadi pengurangan 1 atom karbon yang membentuk CO2, dan enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian A-ketogglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon dan terjadi 1 pengurangan atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga akan membentuk CO2 dan NADH juga penambahan KOA. Pada reaksi ini sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A, dan enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa-letoglutarat dehidrogenase. Kemudian suksinil KOA diubah ke suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Tidak terjadi pengurangan, namun terjadi 4 reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. ATP atau GTP memiliki energi dan setara dan dibantu enzim suksinil CoA sintase. Suksinat memiliki 4 karbon, diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga, dan di sini terjadi pelepasan elektron dan ditangkap FAD membentuk FADH. Perubahan suksinat menjadi fumarat dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase, kemudian menjadi malat yaitu dibantu oleh enzim fumarase, dan terjadi penambahan air atau H2O yang dikenal dengan hidrasi. Kemudian oksaloasetat kembali terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+ yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Karena dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, maka terjadi 2 kali siklus, maka hasil akhir dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Kemudian produk sampingan yaitu 4 CO2. Nah, apa sih tujuan dari siklus Krebs itu? Tujuan dari siklus Krebs yaitu adalah menghasilkan energi, menyediakan molekul-molekul untuk biosintesis, dan berkontribusi pada proses metabolisme sel secara keseluruhan. Kemudian untuk siklus Krebs sendiri ini adalah digunakan untuk menguraikan molekul makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel.
Dan untuk peran siklus Krebs sendiri yaitu dalam metabolisme sel, yaitu adalah untuk menghasilkan energi melalui oksidasi asam organik. Mungkin sekian video penjelasan dari saya tentang siklus Krebs. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.